Halo, selamat datang di channel Bang Pis. Semoga terhibur dan selamat menyaksikan. Film dimulai memperlihatkan seorang pria, dia adalah Mang Tek, menunggu seorang tamu dari luar negeri. Perkenalkan, dia adalah Steph dan anaknya bernama Barbie. Pertemuan yang sangat dinantikan oleh Mang Tek. Di suatu pagi, terlihat seorang gadis sedang mengajak adiknya untuk pergi makan. Dia adalah Son Yung dan adiknya bernama Sonja. Sonja menolak ajakan makanan tersebut, di mana ia ingin terlihat tidak gemuk layaknya seorang Barbie. Sonja sangat terobsesi dengan boneka Barbie. Dia ingin tinggal di Amerika layaknya boneka Barbie itu berasal. Son Yung adalah anak yang sabar, baik, rajin, dan memikul tanggung jawab untuk keluarga. Berbeda dengan karakter adiknya, Sonja terlihat berbanding terbalik, di mana ia tidak bersyukur sama sekali dengan keadaannya. Son Yung memiliki seorang ayah, di mana ayahnya mengalami gangguan kejiwaan. Tidak lama kemudian, Mang Tek dan tamu-tamu luar negeri tiba di rumah mereka. Perlu diketahui, Mang Tek adalah pamannya Son Yung dan Sonja. Dengan sifat kasar dan kerakusannya, dia tidak peduli apa yang dilakukannya, yang penting dia dapat keuntungan. Mang Tek mengatakan bahwa pria bule di sampingnya adalah ayah baru Son Yung. Sosok Steph juga tidak kalah buruknya sama pamannya Son, dan sempat menghina kondisi ayahnya Son Yung. Berbeda dengan anaknya Steph, Barbie adalah anak yang baik hati. Ia berusaha menghargai ayahnya Son Yung, yang ketika bapaknya ingin menyuap Barbie dengan sesendok nasi. Ketika saat itu, Steph menepis suapan tersebut dan menyebutnya, "Anda gila, itu makanan anjing." Son Yung anak yang rajin, di mana diperlihatkan dia sering membantu pamannya menjaga sebuah penginapan, bahkan membersihkan toilet sesuai perintah pamannya tersebut. Scene berpindah di mana Son Yung melihat Barbie diganggu sekelompok anak laki-laki. Tidak segan-segannya Son Yung melepaskan ketapelnya dan menyelamatkan Barbie. Sonja mencoba mendekatkan dirinya kepada Steph, di mana dia sangat iri karena kakaknya yang dipilih oleh Steph. Pada suatu malam, Mang Tek minta ayahnya Son Yung dan Sonja untuk menandatangani sebuah surat adopsi anak. Walau memiliki kelainan jiwa, dia tidak mau melakukan tanda tangan tersebut. Ternyata, walaupun memiliki gangguan jiwa, rasa sayangnya ke anak tetap terasa di hati seorang ayah. Pada malam hari itu juga, Sonja mengungkapkan ketertarikannya ke Amerika untuk meninggalkan ayahnya yang mengalami gangguan kejiwaan dan kakaknya. Dia sangat tidak suka dengan keluarga ini. Meski begitu, Son Yung sebagai kakaknya selalu menasihatinya, bagaimanapun kamu memerlukan keluarga. Alasan inilah yang membuat Son Yung tidak berminat ke Amerika. Sonja mendorong kakaknya dan meminta untuk menyampaikan kepada Steve
untuk memilih dirinya. Namun pamannya menolak, di mana Sonja sering sakit-sakitan. Son-yung menemui ayahnya. Dia yakin karena ayahnya tidak akan membiarkan dia pergi, walau memiliki gangguan kejiwaan. Tiba-tiba ayahnya kambuh dan membayang-bayangkan kejadian penembakan. Son tak langsung memeluk anaknya seolah-olah untuk melindunginya. Di suatu pagi, Sonja mengantarkan makanan kepada pamannya. Tidak seperti biasa, pamannya pun mengetahui maksudnya. Langsung saja jawab tidak, karena kamu sering sakit-sakitan. Diperlihatkan sebuah ruang belajar teman-teman sekolah Son-yung sedang asik bermain. Tidak dengan Son-yung, dia membuat aksesoris untuk dia jual. Sepulang sekolah, dia langsung bergegas menjual barang-barangnya. Dengan sopannya menawarkan dagangannya ke satu-satu konsumen. Sayangnya dagangannya tidak laku. Tidak lama kemudian dia bertemu dengan Barbie dan menawarkan dagangan tersebut. Langsung saja Barbie membeli semuanya dengan pecahan $100 Amerika. Son yang berpikir bahwa $100 Amerika sama dengan 100 won. Sepulang rumah, Son-yung pun memasak setengah mie yang tersisa. Dengan niat sembunyi membawakan makanannya kepada adiknya untuk makan bersama. Setibanya kamar Sonja, Son-yung mengajak makan mie, namun ditolak dan menyebut kakaknya penipu karena menerima $100 Amerika untuk aksesoris yang gak bernilai. Son-yung terkejut saat mengetahui bahwa $100 itu sama dengan 100.000 won. Son-yung pun berniat untuk mengembalikan duitnya kepada Barbie. Namun Sonja merampasnya dan berniat melaporkan kakaknya di kantor polisi. Sesampai kantor polisi, adiknya tersebut malah tidak jadi dan menukarkan uang tersebut ke sebuah kedai penukaran uang menjadi mata uang negaranya untuk dipakainya. Sementara itu, Mang Tae pergi ke kamar ayahnya Son dan berkata bahwa minggu depan Son-yung akan berangkat ke Amerika. Ayahnya Son-yung pun terlihat sedih dan membuang sosis pemberian Mang Tae. Dia menegaskan bahwa dia mencintai anaknya Son-yung. Di saat itu juga Son-yung sedang disibukkan mencuci pakaian. Mang Tae dengan kasarnya bertanya kenapa ia belum mandi, padahal sebentar lagi mau ke studio berfoto untuk pengurusan paspor. Son-yung menolak karena dia tidak mau ke Amerika. Mang Tae pun emosi, hampir saja mengguyur wajahnya Son-yung. Langsung saja ayahnya datang untuk melindunginya. Dengan paksa, Mang Tae menyeret keluar Son-yung dengan paksa. Ayahnya pun terus mengejar. Mang Tae muak karena rencananya terus dihalangi. Ayahnya Son-yung pun dihajar habis-habisan. Lain halnya dengan Sonja, dia malah menikmati duit yang ditukar itu. Ketika hendak pulang, dia melihat pamannya bersama Son-yung keluar dari studio foto. Di hotel, Barbie penasaran kenapa ayahnya ingin mengadopsi anak, padahal dia sudah memiliki 2 putri. Step beralasan bahwa dia ingin memberikan masa depan kepada Son-yung. Di suatu malam, Son-yung sedang berjaga di penginapan dikarenakan pamannya sedang keluar. Son-yung hampir dilecehkan oleh seorang tamu yang tengah mabuk. Untung saja bapaknya datang untuk menyelamatkan Son-yung dan segera bawa anaknya pulang. Keesokan harinya, Barbie melihat Son-yung berjualan di sebuah kafe. Barbie mengajak Son-yung untuk makan bersama ayahnya. Namun ayahnya menolak, padahal Son-yung sebentar lagi menjadi anaknya. Hal tersebut menjadi tanda tanya besar si Barbie, hingga dia sempat berdebat dengan ayahnya. Malam harinya,
Barbie jalan-jalan di sekitar hotel. Saat ayahnya sedang keluar, dia kembali bertemu dengan Son Yung yang sedang berjualan. Barbie pun mengajak Son Yung untuk makan malam bersama. Son Yung makan sedikit demi bisa membawa pulang lauk itu kepada adiknya Sonja. Mereka kemudian bersenang-senang di hotel. Tak disangka Steph datang dan melihat mereka hingga merusak suasana mereka. Steph mengantarkan Son Yung pulang. Di saat itu juga Sonja melihat mereka dan menuduh Son Yung bersenang-senang dengannya. Son Yung menawarkan daging. Itu pun langsung ditolak begitu saja oleh adiknya. Padahal daging tersebut didapatkannya dengan susah payah. Keesokan harinya, Sonja pergi ke studio dan mengambil foto Son Yung demi memperlambat keberangkatan kakaknya. Setelah itu, Sonja pergi menemui Barbie dan Steph untuk mencari perhatian mereka. Terlihat dari mimik wajah Barbie, Barbie tidak menyukai Sonja. Mang Tek setiba di studio langsung marah-marah dikarenakan foto Son Yung diberikan kepada Sonja. Karena hal ini bisa memperlambat keberangkatan Son Yung. Mang Tek segera menemui Son Yung dan memberitahu hal tersebut. Son Yung pun berkata bahwa adiknya sangat ingin pergi ke Amerika. Mang Tek keceplosan dan mengatakan bahwa Sonja cacat. Sakit-sakitan tidak mungkin bisa. Hal tersebut membuat Son Yung bertanya-tanya. Scene berpindah, Mang Tek bertemu dengan Steph. Dia berjanji akan segera mengurus paspornya dan mengatakan membutuhkan uang. Namun Steph menolak. Dengan kesalnya, Mang Tek pun mengancam di mana akan menceritakan masalah ini kepada Son Yung bila tidak memberikan uang. Terpaksa Steph pun memberikan sejumlah uang kepadanya. Sonja pamitan pulang sama Steph dan Barbie. Barbie dengan muka kesalnya dan mengatakan dia seperti penjilat kepada ayahnya. Berbeda dengan Son Yung yang tulus apa adanya. Di pagi hari, Son Yung bangun dan melihat Sonja tidak ada di kamarnya lagi. Ternyata dia membuntuti pamannya yang sedang mengambil foto di studio. Sama dengan Steph, setelah bangun dari tidurnya menyadari Barbie telah tidak ada di sisinya. Steph menelpon Barbie, ternyata Barbie pergi ke sekolah untuk menemui Son Yung. Sesampai di sana, Steph menyadari bahwa anaknya sangat menyayangi Son Yung. Janggal sekali, bukannya senang mereka hubungan baik, malah Steph bermuka cemas. Steph pun menemui Mang Tek dan menceritakan kedekatan Barbie sama Son Yung dan meminta gantikan Son Yung sama Sonja. Kenapa Sonja? Jawab Mang Tek. Dia sakit-sakitan dan dengan terpaksa Mang Tek pun menyetujuinya. Steph mulai mendekati Sonja dan membawanya ke sebuah rumah sakit untuk diperiksa kesehatannya dan bertanya, apakah kamu mau pergi ke Amerika denganku? Tentu saja tawaran tersebut disambut bahagia oleh Sonja. Barbie berterima kasih kepada ayahnya karena diizinkan Son Yung makan siang bersama mereka. Steph lalu membahas bahwa Sonjalah yang akan dipergi ke Amerika dengan mereka. Barbie sontak syok. Di waktu bersamaan muncullah Mang Tek sama Sonja. Secara terang-terangan Barbie berkata dia tidak menyukai Sonja. Sonja tidak menghiraukannya, di mana di pikirannya hidup enak seperti boneka Barbie lah yang dia bayang-bayangkan. Di rumah, Sonja menuduh bahwa Son Yung lah yang membuat Barbie membenci kepadanya. Namun Sonja tidak pernah melakukannya dan dia berharap adiknya tidak pergi. Tapi Sonja marah karena sudah tidak sanggup lagi hidup bersama dengan ayahnya yang dia sebut orang gila.
Beberapa hari kemudian, tidak sengaja Barbie menguping percakapan ayahnya dengan saudarinya di Amerika. Steph berkata bahwa dia telah menemukan pendonor jantung untuknya dan segera pulang ke Amerika. Di saat itu juga Mang Tek menemui Sunja, di mana dia mengatakan bahwa paspornya sudah jadi. Sunja berterima kasih kepada pamannya. Hal tersebut membuat Mang Tek sedih, di mana dia merasa bersalah atas masalah ini. Mang Tek tidak habis pikir di mana awal impian Sunja pergi ke Amerika justru menjadi ending terakhir dari kehidupannya. Lalu ia meminta 2 buah handphone kepada pamannya, dan paman Sunja membelikannya sebagai hadiah perpisahan. Setelah itu pamannya menemui Steph dan memberikan paspornya Sunja kepada Steph. Ternyata Mang Tek menjual keponakannya. Steph beralasan demi pengobatan putrinya yang satu lagi, tapi dia tidak menyangka bahwa jantungnya Sunja yang dibutuhkan. Sunja tentu akan mati, tetapi dia tidak bisa mencegahnya karena sudah terikat kontrak dengan Tuan Steph. Ternyata Barbie menguping semua pembicaraan mereka. Barbie pun protes akan hal tersebut kepada ayahnya. Ini tidak jauh lagi sama pembunuhan, tapi ayahnya sudah tidak mempunyai pilihan lain. Satu-satunya cara untuk menyembuhkan saudarinya. Hari keberangkatan Sunja sebentar lagi tiba. Sunja sengaja meninggalkan kesan baik, mencukur kumis ayahnya dan mengajak Sonjung dan ayahnya melakukan foto bersama di studio. Di malam itu juga Steph mendapatkan telepon dari saudari Barbie mengabarkan bahwa kondisinya semakin buruk dan segera mendapatkan donor jantung. Barbie pun tidak bisa lagi menantang ayahnya dan segera memberikan password Sunja yang dia diam-diam mengambil dari ayahnya. Mau tidak mau, Barbie harus menyetujuinya demi menyelamatkan saudarinya. Barbie pun tidak tenang, cemas gelisah, dia merasa bersalah kepada Sonjung dan Sonja. Dia pun memutuskan untuk menemui Sonjung di malam itu juga. Barbie pun menangis dan meminta maaf seberat-beratnya kepada Sonjung karena adiknya sendiri tidak pernah senyum sejak kecil karena sakit. Sonjung pun ikut menangis dan meminta Barbie untuk menjaga adiknya karena adiknya sering sakit-sakitan semenjak ibunya meninggalkan dunia. Dikarenakan bahasa mereka berbeda, membuat mereka kurang mengerti satu sama lainnya. Hari keberangkatan Sunja pun tiba. Sunja dan Sonjung pun makan bersama ayahnya. Seakan Sunja merasakan tidak akan kembali lagi untuk selamanya, dan mengatakan, "Saya makan masakan kamu yang terakhir kalinya, kakak." Mang Tek tidak ikut makan bersama. Ternyata dia sedang menunggu bayarannya. Dia mendapatkan uang setas yang dilemparkan begitu saja dari sebuah taksi. Dengan uang sebanyak itu, dia langsung pergi ke sebuah showroom mobil dan membeli sebuah mobil. Tidak lama kemudian, Sunja menelpon dia sekedar untuk pamitan. Kemudian Mang Tek mengatakan bahwa kepergian dirinya ke Amerika atas kemauannya sendiri. Mang Tek menahan kesedihan atas perbuatannya dan membuang rasa bersalahnya pada dirinya. Akhirnya Steph tiba di rumah Sunja. Awalnya ayahnya tenang, tiba-tiba histeris mengatakan Sunja akan meninggal. Tapi Sunja dan Sonjung tidak merasakan apa-apa dan hanya menganggap ini adalah perpisahan mereka. Sebelum berangkat, Barbie memberikan sebuah surat kepada Sonjung. Sonjung membacanya setelah mereka pergi dan menenangkan ayahnya. Sonjung pun terkejut karena surat tersebut isinya hanyalah kata maaf, maaf, maaf. Sonjung tiba-tiba merasakan ada hal yang buruk akan terjadi. Dia dengan cepat-cepat berlari keluar rumah namun terlambat.
Sonja sudah jauh. Dengan wajah tersenyum, bahagianya Sonja tanpa mengetahui hal buruk yang akan menimpanya. Selamat jalan Sonja. Dan film pun tamat. Jangan lupa subscribe channel Bang Pis, like dan juga komen. Terima kasih.